Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fatima Azahra dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 4 aspek. Yang pertama, aspek politik. Yang kedua, aspek ekonomi. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Dan yang keempat, aspek hukum dan pertahanan keamanan. Dampak positif di aspek politik, yang pertama, keterbukaan. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintah yang bersih dan berwibawa. Yang kedua, kebebasan. Dengan adanya kebebasan, dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya, tentu saja dalam hal positif. Dan yang terakhir, pemerintahan yang demokratis. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintahan. Selanjutnya, dampak positif di aspek ekonomi. Yang pertama, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Selanjutnya, dampak positif di aspek sosial budaya. Munculnya internet dan semakin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi. Dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Selanjutnya, dampak positif di aspek hukum dan pertahanan keamanan. Yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokrasi dan tuntunan terhadap dilaksanakannya HAM. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Yang ketiga, makin menguatnya tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum, misalnya polisi, jaksa, dan hakim, yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebagai penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Selanjutnya, pengaruh negatif di aspek politik. Yang pertama, terorisme. Yang kedua, radikalisme. Yang ketiga, hoaks. Selanjutnya, pengaruh negatif di aspek ekonomi. Yang pertama, timbulnya kesenjangan sosial akibat persaingan bebas. Yang kedua, pemerintah hanya regulator atau berlaku mekanisme pasar. Yang ketiga, rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor padat karya. Selanjutnya, pengaruh negatif di aspek sosial budaya. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri, serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna.
Yang keempat, kesenjangan sosial. Yang kelima, memudarnya solidaritas. Yang keenam, westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi karena budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Dan yang terakhir, pengaruh negatif di aspek hukum dan pertahanan keamanan. Yang pertama, anarkisme. Yang kedua, hacker atau kejahatan dunia maya. Yang ketiga, pelanggaran batas wilayah. Selanjutnya, sikap selektif terhadap kemajuan iptek. Ada 3 aspek. Yang pertama, aspek politik. Yang kedua, aspek ekonomi. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Selanjutnya, sikap selektif terhadap kemajuan iptek dalam bidang politik. Yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Selanjutnya, sikap selektif terhadap kemajuan iptek dalam bidang ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak tergantung impor dari luar negeri. Yang keempat, diadakan perekonomian yang orientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. Yang kelima, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Yang keenam, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Selanjutnya, sikap selektif terhadap kemajuan iptek dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.